Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik grafik forex. Kita akan fokus ke satu hal paling penting yang, kalau Anda paham, bakal ngebuka semua pemahaman tentang pasar. Yuk kita mulai. Pernah gak sih Anda lihat grafik kayak gini dan langsung pusing? Garis naik turun, warna merah, hijau, kelihatannya ribet banget kan? Tenang, Anda nggak sendirian. Hampir semua orang awalnya ngerasa gitu. Cuma bisa melongo natap layar sambil mikir, ini sebenarnya apaan sih? Tapi gimana kalau saya bilang, di balik semua kerumitan itu, kuncinya cuma satu. Beneran, cuma satu hal. Kalau Anda bisa kuasai yang satu ini, semua grafik yang tadinya kayak tulisan cakar ayam bakal mulai kelihatan masuk akal. Dan inilah dia, candlestick. Anggap aja ini kayak kamus atau batu rosetanya dunia trading. Setiap batang lilin ini itu tuh lagi cerita loh. Tugas kita cuma belajar gimana cara bacanya. Inilah fondasi dari semua yang akan kita bahas hari ini. Oke, sekarang mari kita bedah satu candle ini. Kita lihat bagian-bagiannya apa aja dan masing-masing itu artinya apa. Nah, setiap candle, mau bentuknya aneh gimana pun, itu intinya cuma terdiri dari 4 data ini. Open, yaitu harga pas lilinnya lahir. Close, harga pas lilinnya mati atau selesai. Terus ada high sama low, itu kayak jejak harga paling atas dan paling bawah yang pernah disentuh selama periode itu. 4 elemen ini adalah alfabet dari bahasa pasar. Nah, setelah kita kenal bagian-bagiannya, yuk kita dengerin ceritanya. Jadi, setiap satu candle itu ibarat ringkasan dari satu ronde pertarungan sengit. Pertarungan antara siapa? Antara para pembeli yang kita sebut bulls melawan para penjual atau bears. Dan ini cara gampang buat lihat siapa pemenangnya. Kalau harga penutupan atau close-nya lebih tinggi dari harga pembukaan atau open, jadilah candle bullish, biasanya warnanya hijau. Artinya, tim pembeli menang ronde ini. Sebaliknya, kalau harga close lebih rendah dari open, jadilah candle bearish, warnanya merah. Ini nunjukin tim penjual yang lagi dominan. Sesimpel itu kan? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ukuran juga penting. Badan candle atau bodinya yang panjang, itu artinya pertarungannya berat sebelah. Entah itu tekanan beli yang kuat banget, atau sebaliknya, tekanan jual yang lagi gila-gilaan. Nah, kalau bayangan atau sumbunya yang panjang, itu cerita tentang penolakan. Jadi harga udah coba naik atau turun, mental lagi, didorong balik sama pasar. Biar lebih kebayang, coba bayangin ini. Anda lihat ada candle dengan bayangan bawah yang panjang banget pas di area support, alias area lantai harga. Itu kayak pasar lagi teriak, "Woi, pembeli udah masuk, kita nggak mau harga turun lebih jauh lagi." Sebaliknya, kalau ada bayangan atas yang panjang dekat level resistance atau atap harga, itu artinya para penjual lagi bilang, "Cukup, harga segini ketinggian." Ini petunjuk-petunjuk yang super berharga. Oke, kita udah belajar kata per kata nih, yaitu si candle tunggal. Sekarang, gimana caranya kita gabungin kata-kata ini jadi sebuah kalimat, jadi sebuah pola yang punya makna lebih dalam? Pola pertama yang kuat banget namanya bullish engulfing. Ini kejadian pas ada candle bullish gede yang seolah-olah menelan habis candle bearish sebelumnya. Ini sinyal yang jelas banget kalau tenaga pasar udah pindah ke tangan para pembeli. Kebalikannya, tentu aja ada bearish engulfing. Sebuah candle bearish raksasa memakan candle bullish sebelumnya. Ya, seperti yang bisa Anda tebak, ini sinyal kuat kalau para penjual udah ngambil alih kendali dan harga kemungkinan besar bakal turun. Lanjut, ada yang namanya pin bar. Pola ini gampang dikenali. Badannya kecil, tapi sumbunya panjang banget di satu sisi. Ini tuh intinya sinyal penolakan yang sangat kuat dan sering banget jadi tanda kalau tren yang lagi jalan sekarang mungkin akan segera berbalik arah. Dan yang terakhir, doji. Ini candle yang unik banget. Harga buka dan tutupnya itu hampir sama persis, jadi badannya tipis banget atau bahkan nggak ada sama sekali. Artinya apa? Keraguan. Pasar lagi nge-pause, lagi bingung. Pembeli dan penjual kekuatannya seimbang, jadi mereka nggak yakin mau bawa harga kemana selanjutnya. Oke, bisa mengenali pola-pola tadi, itu keren. Tapi ada satu aturan yang jauh lebih penting lagi yang wajib Anda ngerti sebelum mempertaruhkan uang sepeser pun. Yuk kita ngomongin soal konteks. Jadi, ini poin yang paling krusial. Tolong jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ambil keputusan trading hanya dari satu candle atau satu pola. Anggap itu sebagai petunjuk yang menarik, sebagai bisikan dari pasar tapi bukan perintah mutlak untuk langsung buy atau sell.
Nah, untuk bikin keputusan yang cerdas, Anda perlu gabungin apa yang Anda lihat di candle dengan alat lain. Di mana sih pola candle itu muncul? Apa dekat level support atau resisten yang penting? Dan yang paling penting, gimana Anda ngatur risikonya? Ini dia angka sakral yang harus Anda tanam di kepala. Mau seyakin apapun Anda sama sebuah sinyal, jangan pernah resikokan lebih dari 1-2% dari total modal Anda dalam satu kali trading. Inilah jaring pengaman Anda. Inilah yang membedakan trader profesional dari penjudi. Karena pada akhirnya, intinya adalah ini. Trading yang sukses itu bukan soal nyaris satu kemenangan besar yang bisa mengubah hidup dalam semalam. Bukan. Ini soal menerapkan strategi yang sama secara konsisten, terus-menerus, sambil menjaga resiko dan sadar betul kalau kerugian itu bagian dari permainan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda bisa nemuin pola bullish engulfing berikutnya. Pertanyaannya adalah apakah Anda siap untuk menerapkan disiplin, manajemen risiko, dan kesabaran untuk membaca bahasa pasar ini secara konsisten. Karena disitulah letak kunci yang sebenarnya.